wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu Yuti Fitriani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Lombok Timur. Kali ini pada video ini saya akan berwawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya sendiri yaitu Pak Maturyadi, Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 2 Suela, dalam hal menuntaskan tugas yaitu pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Pak Kepala. Selamat siang. Baik Pak Kepala, kita mulai saja. Yang pertama, gimana cara Bapak untuk mengambil sebuah keputusan ketika ada sebuah kasus baik itu dilema etika maupun moral? Kalau menurut saya sih sederhana saja Bu Guru. Berdasarkan pengalaman kita kembali harus mengerti apa itu pada hakikatnya dilema etika dan dilema bujukan moral. Yang jelas di sana kalau dia masalah tersebut antara benar dan benar, berarti itu adalah dilema etika. Tapi sebaliknya jika masalah tersebut antara benar dan salah, berarti itu adalah bujukan moral. Pertanyaan kedua, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang saya terapkan. Luar biasa sekali Pak Kepala. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Dari 9 langkah itu ya termasuk menurut saya prosedurnya. Yang mulai dari misalkan kita mengidentifikasi atau mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Itu kan poin pertama. Kemudian poin keduanya kita menentukan yang terlibat dalam situasi itu siapa saja. Contohnya apakah hanya guru dengan guru, atau guru dengan siswa, atau guru dengan masyarakat. Kemudian setelah kita menentukan siapa saja yang terlibat, kita mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus tersebut. Selanjutnya pengujian benar dan salahnya. Apakah memang kasus itu seperti yang dikatakan di awal, ini kan bagian dari proses mengidentifikasi apakah hanya benar dan salah atau memang benar dan benar. Setelah kita mengetahui menguji antara benar dan salah, selanjutnya dari kalau tidak salah dari 9 langkah itu pengujian paradigma benar lawan benarnya. Itu di sana kan kalau tidak salah ada terkait individu sama masyarakat, kemudian rasa keadilan dan rasa kasihan dan seterusnya. Mohon maaf kalau saya tidak ingat. Kemudian selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Nah, selanjutnya setelah resolusi itu ada investigasi opsi trilema. Artinya dari sekian itu mungkin ada opsi lain yang bisa kita jadikan rujukan untuk pengambilan keputusan tersebut. Nah, yang langkah ke-8 membuat keputusan. Membuat keputusan itu juga terakhir kita refleksi lagi keputusan. Baik Bapak, setelah Bapak melakukan langkah-langkah yang 9 tersebut, kira-kira nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dari 9 langkah itu yang menurut saya poin pentingnya, yang paling efektif lah di pengalaman saya. Setelah kita mengidentifikasi permasalahan tersebut, ya tinggal kita uji bahwa ini adalah emang benar lawan benar atau sebaliknya itu benar dan salah. Kalau benar dan salah berarti kan sudah jelas. Jika kita mengambil salah keputusan berarti kita melanggar aturan gitu. Nah, setelah pengujian paradigma benar lawan benar, dari identifikasi itu kita akan lihat permasalahan itu apakah ini terkait individu sama masyarakat atau rasa keadilan dengan rasa kasihan. Kemudian kita melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi itu sangat bermanfaat. Nanti seperti apa keputusan yang kita akan ambil? Apakah ini akan berdampak tergantung dari hasil akhir atau jangka panjang, atau kita akan berpikir berbasis peraturan, ataupun yang kita ambil ini memang murni terkait rasa peduli kita gitu. Nah, 3 hal ini menurut saya sangat efektif.
Baik Pak, ketika Bapak menganggap hal tersebut yang lebih efektif ketika pengambilan keputusan, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema tersebut? Tantangannya itu ada dua, Bu Guru. Tantangannya itu ya dilemanya itu, Bu Guru. Ya benar. Coba Bu Guru di posisi saya sebagai pemimpin. Ini kan dilema etika yang jelas-jelas antara benar dan benar, bukan benar dan salah. Jadi tantangannya dilema itu satu. Kemudian konsistensi. Artinya konsistensi, apakah di setiap keadaan itu kita diuji tetap melakukan 9 langkah yang diajarkan di program Guru Penggerak ini, atau dalam tanda kutip ada godaan gitu. Itu menurut saya tantangannya gitu. Baik Pak, ketika menghadapi dilema tersebut Pak, kira-kira ada enggak jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dilema tersebut? Kalau menurut saya Bu Guru tidak ada. Berdasarkan pengalaman sudah, kalau memang itu ada masalah ya langsung saja selesaikan. Iya, kita berusaha selesaikan secepatnya, karena unsur mendiamkan masalah itu berlarut-larut akan menambah masalah lagi yang lain. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Tergantung masalahnya. Ada, tapi tergantung masalahnya. Jelas ada. Karena terkadang kan yang namanya dilemanya kita bingung, Guru. Kita perlu penguatan dari orang lain bahwa keputusan yang kita ambil ini akan memberikan dampak yang lebih baik atau tidak merugikan orang, gitu kan? Walaupun kalau kita katakan, kalau kita ulang lagi yang namanya aja dilema, kita bingung. Pertanyaan terakhir nih Pak Kepala, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Kalau boleh saya simpulkan sederhana, berdasarkan apa pelajaran yang bisa diambil, di sini saya sadar bahwa terkadang benar belum tentu baik, dan baik belum tentu benar. Tapi terkadang tidak baik bagi semua teman-teman, kita semua guru atau kepada sekolah. Ini baik, tetapi terkadang tidak benar atau kita melanggar kode etik lah begitu. Nah, itu pelajaran yang saya ambil. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas dalam modul 3.1 ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah dari SMPN 1 Atap 3 Suela, yaitu Bapak Agus Setiawan SPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon izin mengganggu aktivitasnya sebentar Bapak. Mohon izin waktu dan kesempatannya untuk yang sedikit berbincang-bincang, yaitu sekaligus wawancara dalam menyelesaikan tugas yaitu modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Pak, pertanyaan pertama di sini, selama ini Bapak mungkin di sekolah itu banyak sekali menghadapi kasus-kasus dilema, baik itu menyangkut dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, di sini selama ini Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang mana yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Baik, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mana dilema etika atau rujukan moral, sebenarnya ini sangat simpel kalau menurut saya itu. Ya. Kalau dilema etika itu kalau nggak salah kan itu adalah dua pertentangan yang baik lawan baik, kebajikan dan kebaikan. Terus yang rujukan moral itu baik dengan buruk, istilahnya kayak gitu. Untuk mengidentifikasi sendiri tentunya saya melihat dulu kasus ini di sana apa yang bertentangan ini. Apakah baik dengan baik atau baik dengan buruk. Kalaupun nanti misalnya saya lihat di sana, oh ya ini tidak ada unsur kayak pelanggaran hukum dan lain-lain, berarti itu dilema etika. Jadi cukup dengan mengidentifikasinya yang melihat dua pertentangan yang ada pada kasus yang sedang saya hadapi. Selama ini kan bagaimana Bapak harus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama nih yang bersangkutan dengan kasus-kasus dilema etika tersebut. Memang yang paling sering terjadi di sekolah itu tidak menutup kemungkinan adalah kasus dilema etika, di mana ya beberapa kali kita selaku kepala sekolah itu mengambil kebijakan yang agak susah. Susahnya di mana? Karena memang kita melakukan pertimbangan dan keduanya sama-sama baik kayak gitu. Kita mencari pertimbangan yang terbaik lah kayak gitu. Salah satu cara yang sering saya lakukan tentunya kita tidak bisa melakukan ini sendiri, harus dengan kesepakatan, harus dengan musyawarah dengan semua pihak yang berkepentingan. Baik Pak Kepala, kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah Bapak? Pengambilan keputusan. Nah, pada 9 langkah pengambilan keputusan itu sebenarnya cara kita untuk meyakinkan pilihan yang akan kita ambil itu sudah benar. Jadi dari sana biasanya saya melakukan kayak semacam penguatan lah. Jadi penguatan melakukan 9 langkah kemudian benar atau salah. Jadi mulai dari kalau nggak salah, saya lupa ingat ada uji legal, gitu kan. Uji legal itu kita melihat keputusan atau mungkin permasalahan yang kita hadapi ini apakah ada unsur pelanggaran hukum atau enggak. Kalau tidak, itu berarti dia sudah benar-benar dilema etika. Nah, baru nanti kita masuk ke uji regulasi. Nah, kita sesuaikan nanti permasalahan itu dengan regulasi yang ada di sekolah kita. Jadi kan setiap sekolah biasanya regulasinya berbeda-beda. Tetapi memang ketika kita masuk ke uji regulasi, ini belum terlalu valid, belum terlalu kuat keputusan yang akan kita pilih. Nanti kita biasanya juga menggunakan kayak ada intuisi kita juga bermain di sana. Jadi kita biasanya menggunakan hati nurani kalau saya pribadi ya, perasaan. Tapi memang biasanya kalau permasalahan dilema etika ini itu kita lebih banyak bermain perasaan, rasa nggak enakan lah bahasanya, rasa nggak enakan. Jadi kita mau milih ini sama-sama susah, milih ini juga sama-sama ada plus minus ya, semuanya benar. Jadi memang ya bisa dibilang itu kayak pilihan yang dua-duanya itu akan ada salah satu yang akan dikorbankan. Jadi mau nggak mau kita harus bersikap lebih tegas di sini. Pak Kepala, hal-hal apa saja yang Bapak anggap yang paling efektif ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik, yang paling efektif kalau menurut saya tentunya dari 9 langkah keputusan itu kan terakhir kalau menurut saya. Jadi kita ya pada pengujian benar atau salah kita melakukan kita mencoba untuk mendapatkan atau menguji apa yang kita ambil itu sudah benar atau salah. Kita biasanya di langkah terakhir itu kan kita merefleksikan, kita merenung. Nah di langkah terakhir itu biasanya kalau menurut saya itu yang paling efektif. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema yang terjadi di sekolah? Tantangan yang paling saya rasakan mungkin ini bukan hanya saya pribadi, mungkin sampai semua orang ya. Karena yang namanya dilema etika kan ini lebih dua-duanya baik dan memang harus ada salah satu yang kita korbankan. Jadi tantangan terbesar saya itu masih belum, satu orangnya agak nggak tegaan Bu. Iya, jadi kayak masih besar rasa kasihannya. Jadi kalaupun misalnya kita mudah putuskan mengambil keputusan ini, tapi kalau bisa ya kita nanti akomodir juga keputusan atau mungkin pilihan yang selanjutnya yang kedua itu kayak gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan masih ada rasa nggak enakan.
Yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu di sekolahnya Bapak ketika ada permasalahan atau dilema kasus etika tersebut? Untuk jadwal biasanya ini tidak sistematis dan jadwalnya kan kita tidak tahu kapan kasus atau permasalahan itu muncul. Ya biasanya kapanpun ada masalah muncul itu harus kita selesaikan, jangan kita undur-undur, jangan kita tunda-tunda, nanti makin menumpuk makin besar jadinya. Jadi Terima kasih Pak Kepala atas waktu dan kesempatan yang diberikan.